ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem 6. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus Kristus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 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 Di nama Tuhan. Terima kasih untuk pembacaan yang indah dari Bapak Aras Kedar Lebanon. Baik. Itu nama panggung ya. Itu nama artisnya. Saya baru saja mendapat kabar duka, ya seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini rupanya dipanggil Tuhan. Saya mengetahuinya ketika membuka wall Facebook. Namanya adalah Daniel Simamora. Ya, Daniel Simamora. Daniel Simamora, hamba Tuhan yang luar biasa. Saya pertama kali bertemu dengan beliau ketika berada di Bangkok ya. Jadi orang Bandung, saya juga pernah tugas di Bandung,
kita pernah sekota, tapi perkenalannya terjadinya di Bangkok. Ya. Nah, ini adalah salah satu, ini karya terakhir dari Bapak Daniel Simamora, itu tentang semacam buku ensiklopedi tentang tokoh-tokoh Alkitab, Bible Who's Who, a Biblical Biography. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Sangat tebal, ada tiga seri, ada 3 jilid dari buku ini. Dari A sampai Z, nama-nama di dalam Alkitab itu beliau tuliskan, beliau deskripsikan sehingga menjadi sebuah karya sumber, buku sumber yang luar biasa yang menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saya mengucapkan selamat jalan Bapak Daniel Simamora. Beberapa rencana kita yang belakangan kita bicarakan tidak bisa terwujud. Saya ingin mengunjungi beliau di kebun kopinya di Garut, tapi rupanya kita nggak sempat terwujud, sehingga Bapak telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, kembali pulang ke rumah Bapak di surga. Dan juga keinginan Bapak untuk memberikan saya 1 tiket ke Israel, ke Tanah Suci, itu akhirnya Tuhan punya kehendak yang lain. Serta 1 lagi, Bapak ingin saya menggantikan Bapak untuk memberikan seminar dan di beberapa tempat. Ya, saya ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi Ibu Sinta, saya ucapkan turut kehilangan yang sedalam-dalamnya, dan tentu bagi anak-anaknya juga. Kiranya Bapak Daniel Simamora akan terus dikenang, lebih-lebih karena beberapa buku yang diterbitkan, dan ini adalah sebuah buku yang luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, mungkin kita pernah mengalami ingin berhenti suatu kali dari sesuatu, ya. Mungkin kita pernah mengalami sampai kepada sebuah titik kita ingin berhenti, ya, dari apa yang kita kerjakan selama ini. Nah, baru-baru ini saya bertemu dengan seseorang yang dia bercerita bahwa dia sekolah Alkitab, dia ditugaskan untuk ke sebuah daerah merintis gereja. Akhirnya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, lalu kemudian menjadi sebuah persekutuan, sebuah gereja semacam pos pengabaran Injil begitu. Lalu beliau kemudian ditugaskan oleh gembala induknya ke daerah yang lain yang baru untuk memulai perintisan di sana. Nah, keputusan itu tidak dapat diterimanya, dirundingkan dengan istrinya. Mereka mengambil sebuah keputusan bahwa ini sesuatu yang nggak bisa diterima. Lalu kemudian mereka berhenti dari pelayanan sambil menyalahkan gembala induknya. Lalu mereka berangkat ke Jakarta. Nah, pada suatu kali bertemu dengan kami di Bogor. Nah, jauh sebelum itu juga saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia sekolah teologi dan dia banyak sekali mendapat support dari berbagai pihak, sehingga dia akhirnya ditugaskan untuk melayani di Amerika, ya, melayani di Amerika. Di Amerika dia pelayanan, dia mengembalakan, dan tiba-tiba dia membuat sebuah keputusan untuk kembali lagi ke Indonesia, dan dengan tegas dia menyatakan dia berhenti dari pelayanan. Ya, sama dengan cerita yang pertama tadi, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada luka hati, bahkan dengan keras dia berkata,
nggak usah ngomong lagi deh tentang pelayanan, nggak ada uangnya begitu. Dan dia ngajakin saya bisnis, tetapi saya tidak menanggapi. Nah, kita lihat di dalam pembacaan tadi, walau Petrus dan Yohanes berusaha untuk dihentikan dari memberitakan Injil, mereka tidak terhentikan. Injil juga tidak bisa dihentikan. Dan gereja mula-mula ini terus berkembang. Nah, hari-hari ini kita perlu memiliki iman yang tidak dapat dihentikan. Iman yang tidak dapat dibendung oleh apapun juga, oleh siapapun juga, oleh keadaan apapun juga. Walau ada hambatan tetapi tidak terhambat, walau ada halangan tetapi tidak terhalangi. Sebab keadaan yang kita beri nama unstoppable. Di stop tapi nggak bisa stop, dihentikan tapi nggak bisa dihentikan, dihalangi tapi tidak terhalangi. Nah, jika kita mengakui Allah kita adalah Allah yang maha besar, dan kita menyembah Allah yang maha besar, maka tidak ada satu alasan apapun yang bisa dibenarkan untuk orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, menyerah. Itu tidak diizinkan untuk berkata, ini sudah cukup, saya tidak bisa lagi bertahan, halangan atau rintangan ini sudah terlalu berat rasanya, nggak mungkin lagi saya bisa melanjutkan, saya berhenti sekarang. Menyerah dalam perspektif ini adalah sebuah dosa. Tuhan lebih besar dari apapun juga. Tuhan lebih besar dari halangan kita. Tuhan lebih besar dari kesulitan-kesulitan kita. Dan Tuhan lebih besar dari rintangan-rintangan kita. Tidak ada kesulitan apapun di dunia ini yang dapat menaklukkan Tuhan yang maha besar. Tidak ada kesulitan apapun di dunia ini yang dapat menghentikan kehendak dan rencana Tuhan yang maha besar. Lalu meletakkan Tuhan di bawah kaki kesulitan itu dan membuat Tuhan bertekuk lutut. Saya mengatakan ini sebenarnya dengan emosi yang agak agak beremosi, ya. Mengingat ada orang-orang yang menyerah ketika ada masalah, ketika ada halangan, ketika ada kesulitan, sementara dia mengakui Allah yang dia layani, Allah yang memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan adalah Allah yang maha besar, yang bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Kita tidak boleh mengeluarkan Tuhan dari pikiran dan hati kita. Next. Kita tidak boleh mengeluarkan Tuhan dari hati dan pikiran kita. Seringkali ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, kita memikirkan semuanya itu, kita kemudian mempertimbangkan, kita kemudian mengkalkulasi tentang kesempatan, tentang chance, tentang mungkin nggak kita untuk melewati itu semua, mungkin nggak kita akan menghadapi itu semua, dan kita tidak memasukkan Tuhan di dalam pikiran dan pertimbangan itu. Nah, dalam nas kita, Petrus dan Yohanes ditangkap oleh pengawal bait Allah atas perintah imam besar. Nah, mungkin semacam polisi agama begitu. Sebab mengapa? Karena kesaksian-kesaksian mereka telah menyebabkan 5.000 orang Yahudi menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 3.000 pada khotbah yang pertama dan 2.000 pada saat mereka ditangkap. Mereka kemudian ditahan semalaman, esok harinya baru kemudian dihadapkan pada sidang pengadilan agama, di mana sidang itu bertujuan satu saja, supaya Petrus dan Yohanes berhenti bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka mengancam dengan keras, gak cuma sekali, tetapi beberapa kali. Tetapi seperti yang kita baca hari ini, mereka tidak terhentikan, unstoppable. Kekristenan tetap tidak terhentikan. Injil terus diberitakan. Gereja mula-mula terus berkembang, walau di tengah-tengah penganiayaan. Mereka terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka terus mengabarkan Injil Kristus. Mereka terus membawa jiwa-jiwa kepada Kristus.
Nah, topik kita adalah unstoppable. Bagaimana memiliki iman yang tidak terhentikan ini, kesaksian yang tidak bisa dihentikan, bagaimana kita bisa memiliki kesetiaan kepada Tuhan yang tidak terhentikan, bagaimana kita memiliki pengabdian kepada Tuhan yang tidak terhentikan oleh keadaan apapun juga. Ini topik kita pada malam hari ini. Saya akan membagikan kepada kita semua 3 poin. Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-8, orang seperti ini adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Next. Di ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Di sidang pengadilan itu, setelah Petrus dan Yohanes ditahan semalaman, hati dan pikiran mereka tidak dipenuhi dengan rasa takut atau rasa khawatir atau rasa menyesal. Tidak dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Di sidang pengadilan agama itu, ketika mereka dihadapkan untuk diadili, mereka tidak penuh dengan emosi, tidak penuh dengan kepahitan-kepahitan, atau perasaan-perasaan trauma. Kadang-kadang saya mendengar ada orang yang traumanya digede-gedein. Seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ketakutannya dibesar-besarkan. Kekhawatirannya dibesar-besarkan seperti tidak punya Tuhan. Mereka tidak penuh dengan keluhan-keluhan, tetapi Alkitab berkata mereka penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak berpikir dengan pikirannya sendiri, karena pikiran manusia terbatas. Tidak mempertimbangkan semua masalah dengan pertimbangan manusiawinya. Sebab sehebat-hebatnya manusia membuat pertimbangan manusia terbatas. Manusia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Roh Kudus tidak menjadikan pengalaman manusia sebagai ukuran atau sebagai acuan. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus mendengarkan suara Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus mengikuti tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, sesuatu yang saya ingin kita mengerti adalah bahwa Roh Kudus tidak berpikir dengan tingkat kemampuan berpikir manusia. Dia adalah Tuhan, Dia Maha Tahu, Dia melebihi semua manusia dalam segala hal, dalam segala pemikiran, dan dalam segala pengetahuan. Karena Roh Kudus adalah Tuhan. Karena itu, Roh Kudus tidak akan bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Jadi, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak takut pada saat dia diancam, tidak akan menyerah pada saat dia menghadapi halangan, dan tidak akan berhenti pada saat dia menghadapi kesulitan. Roh Kudus yang memimpinnya adalah Roh Kudus yang sanggup untuk mengatasi segala keadaan. Maka orang yang dipimpin dengan Roh Kudus adalah orang yang memiliki kegairahan surgawi di dalam dirinya dalam perkara memberitakan Injil. Itulah keadaan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kelayakan atau kepantasan kita tidak cukup hanya berdasarkan kepada kepandaian saja, atau pengetahuan kita, atau pengalaman kita. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa kita berpengalaman, berapa banyak sudah cuka dan garam yang kita makan. Sebab katanya orang yang sudah berpengalaman itu dikatakan sudah banyak makan asam garam. Tetapi juga penyerahan hidup kita kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada keadaan unstoppable church. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada keadaan unstoppable iman dan kesetiaan. Roh Kuduslah
yang memampukan kita untuk unstoppable dalam pengabdian dan juga pelayanan. Oleh sebab itu, kita akan menjadi orang yang unstoppable kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita diarahkan, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian, tugas kita adalah selalu menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya, hidup kita di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kalau itu terjadi, setiap kali kita menghadapi tantangan, setiap kali kita menghadapi keadaan yang sulit, kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan mempertimbangkan semua itu atau merasa-rasakan semua masalah dan kesulitan itu dengan perasaan manusiawi kita. Tetapi kita meletakkan itu di bawah hikmat Roh Kudus, di bawah kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita sesuatu untuk terus kita lakukan. Roh Kudus tidak akan pernah menyerah, maka kita juga tidak akan pernah menyerah. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, orang yang tidak terhentikan atau orang yang unstoppable adalah orang yang melihat kesulitan sebagai sebuah kesempatan, yang melihat halangan sebagai sebuah peluang untuk memberitakan Injil, peluang untuk bersaksi tentang Tuhan. Orang yang unstoppable dalam iman dan dalam pelayanan adalah mereka yang bisa melihat di setiap kesulitan ada sebuah kesempatan. Di persidangan itu, seperti yang tadi dibacakan oleh Bapak yang namanya indah sekali, Aras Kedar Lebanon, Petrus dan Yohanes diperiksa untuk masalah ini. Di ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Persidangan ini untuk memeriksa peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya, di mana ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahirnya. Orang itu mengemis setiap hari di pintu gerbang indah bait Allah. Dan pada waktu Petrus dan Yohanes datang untuk sembahyang, pengemis itu meminta sedekah kepada mereka, dan mungkin saja Rasul Petrus atau Yohanes ingin memberi sedekah kepada pengemis itu. Tetapi lalu kemudian Roh Kudus berkata, Petrus, jangan kamu beri sedekah. Jangan. Sebab jika kamu memberi sedekah hari ini, sedekahmu itu akan habis, dan besok dia akan mengemis lagi. Dan begitu seterusnya, sampai seumur hidup dia. Lalu mungkin Petrus bertanya kepada Tuhan, kalau begitu Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Doakan dia. Lalu kemudian Petrus mendoakan dia. Dia berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu kemudian dipegang tangannya oleh Petrus, diangkat untuk berdiri. Dan tiba-tiba pengemis yang lumpuh sejak lahirnya itu merasakan mata kakinya menjadi kuat, kakinya menjadi kuat. Dan dia bisa berjalan. Dia bahkan bisa melompat-lompat kegirangan. Lalu orang-orang menjadi heboh. Semua orang yang sedang ada di bait Allah untuk berdoa, untuk sembahyang itu menjadi heran, menjadi takjub. Dan mereka bertanya-tanya bagaimanakah mungkin bisa terjadi. Nama Yesus bisa menyembuhkan orang itu. Dan kesempatan itu digunakan oleh Petrus untuk kemudian berkhotbah. Dan 2.000 orang percaya. Nah, atas peristiwa itulah sekarang mereka disidang. Maka Petrus menggunakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil. Di ayat 8 sampai dengan 12 dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret
yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Nah, jadi Petrus menggunakan persidangan itu sebagai sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Di ayat yang ke-10 dia berkata, maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Petrus melihat persidangan itu yang ditujukan untuk menyetop dia agar dia tidak lagi memberitakan Injil, dengan sebuah ancaman apabila dia tidak menuruti keputusan sidang itu, tetapi Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Nah, orang yang tidak terhentikan, yang unstoppable, selalu berpikirnya adalah positif. Orang seperti ini tidak mudah sakit hati, tidak mudah patah arang, nggak ngambekan, nggak hebohan, nggak baperan. Dia tidak pernah menjadikan pertimbangan manusiawinya sebagai dasar untuk berpendapat atau untuk mengambil keputusan. Dia mengerti bahwa kesempatan memang kadang menyamar sebagai sebuah kesulitan. Jadi dia gunakan persidangan itu untuk memberitakan Injil. Bagi dia, bagi orang yang unstoppable, bagi orang yang berpikirannya adalah positif, semua indah di dalam rancangan Tuhan. Next. Mungkin semalam di penjara ada percakapan seperti ini. Yohanes bertanya, Petrus gimana nih? Besok kita disidang loh. Ada imam besar, ada para imam, ada pemimpin-pemimpin agama, ada tua-tua Yahudi. Sedangkan kita ini siapa? Kita ini nelayan loh Petrus. Lalu kemudian Petrus berkata seperti ini, tenang yo, coba kamu pikir baik-baik deh. Kapan lagi kita punya kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada para imam dan pemimpin agama? Ini ada imam besar loh. Nah teman-teman, orang yang unstoppable, orang yang berpikirannya positif, selalu punya pedoman, punya prinsip, punya keyakinan bahwa semuanya itu akan indah dalam rancangan Tuhan. Nah, kalau kita pegang prinsip ini, kalau kita jadikan ini sebagai prinsip kehidupan kita, prinsip kita mengikut Tuhan, prinsip kita beriman, tidak ada yang namanya masalah. Yang ada adalah kesempatan yang menyamar sebagai masalah. Next. Ingatkah kita kepada cerita Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil di kota Filipi? Mereka diikuti oleh seorang wanita yang memiliki bakat untuk bertenung. Lalu kemudian karena terganggu, maka Paulus menengking roh tenung itu, sehingga wanita ini dibebaskan dari roh tenung itu. Nah, bosnya otomatis kehilangan income dari kegiatan atau bisnis tenung-menenung itu. Lalu kemudian marah, menggerakkan massa, mempengaruhi banyak orang. Singkat cerita, Paulus dan Silas akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara itu, tengah malam, mereka kemudian berdoa dan memuji-muji Tuhan. Pada saat mereka memuji Tuhan itu lalu terjadi sesuatu. Terjadi gempa bumi yang hebat yang membuat pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Nah, kepala penjara yang mengetahui bahwa pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu lepas yang diakibatkan oleh gempa bumi yang hebat itu, ketakutan,
dia harus mempertanggungjawabkan lepasnya narapidana tahanan, dia nggak sanggup, lalu memutuskan untuk lebih baik saya bunuh diri saja. Tetapi Paulus datang tepat pada waktunya. Paulus kemudian mencegahnya, lalu kemudian pada malam itu Paulus mengabarkan Injil kepada kepala penjara yang kemudian bertobat dan diselamatkan. Dalam pekabaran Injil kepada kepala penjara itu, lalu muncullah kalimat yang terkenal ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau kita berprinsip bahwa semua itu indah di dalam rancangan Tuhan, maka kita tidak akan terhentikan oleh apapun juga. Kita akan menjadi unstoppable people. Kita tidak akan menyerah. Halangan atau rintangan tidak akan menghentikan kita, karena bagi kita masalah bisa menjadi sebuah kesempatan dan kesulitan bisa menjadi sebuah peluang. Jadi teman-teman, next, yuk kita ubah mindset kita. Masalah bukan halangan, kesulitan juga bukan rintangan, tetapi sebuah peluang untuk kita memberitakan Injil Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang unstoppable dalam iman dan pelayanan, ternyata karena mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Di persidangan itu, Petrus dan Yohanes diancam dengan sangat keras, tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali, supaya mereka berhenti memberitakan Injil. Lalu kita melihat jawaban Petrus di ayat 19 dan 20, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tegas Petrus menjawab, tidak mungkin kami tidak berkata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus mengakui, Petrus menyatakan bahwa mereka sudah melihat Tuhan Yesus, bahwa mereka sudah pernah mendengar Tuhan Yesus. Mereka diajar oleh Tuhan Yesus langsung. Mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata ini menjadi kuncinya. Jadi kalau ada orang yang mudah goyah, imannya goyah, pelayanannya goyah, komitmennya goyah, orang seperti ini kemungkinannya belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang seperti ini cuma baru ikut agama Kristen. Orang seperti ini cuma baru menjadi anggota gereja. Orang seperti ini cirinya mudah sekali untuk kita kenali. Orang seperti ini tidak punya keyakinan yang kuat tentang firman Tuhan, tidak punya keyakinan yang kuat tentang doa, tidak punya keyakinan yang kuat tentang ibadah. Ke gereja hanya sebagai sebuah rutinitas saja atau sekedar pemenuhan kewajiban, karena kewajibannya orang Kristen pada hari Minggu ya ke gereja, atau sebagai sebuah formalitas saja. Alkitab yang dimilikinya untuk jaga-jaga. Kalau nanti Om Kodeks memberikan tugas untuk membaca Alkitab, maka dia ada Alkitab yang bisa dibuka dan dibaca. Sebab kalau tidak, ya nggak pantas orang Kristen nggak punya Alkitab. Tetapi Alkitab itu sendiri tidak pernah dibacanya, tidak pernah direnungkan siang dan malam, seperti yang dinasihatkan di dalam kitab Mazmur pasal 1. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus sebenarnya punya perumpamaan tentang orang yang seperti ini. Orang seperti ini pernah digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika banjir datang, karena pondasinya tidak kuat,
Karena rumah itu didirikan di atas pasir, maka rumahnya kemudian roboh dan hanyut karena pondasinya tidak kuat. Pondasi iman yang kuat adalah hidup yang dibangun di atas firman Tuhan dan dibangun di atas pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi sasaran gereja. Kita bergereja, kita diajar untuk taat firman Tuhan, kita diajar untuk mempraktekkan firman Tuhan, kita diajar untuk melayani Tuhan, supaya kita memiliki pengalaman yang hidup, baik pengalaman kolektif ataupun pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, maka ini membuat kita menjadi unstoppable. Kalau kita melihat berikut atau pasal-pasal berikutnya, terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen yang semakin hari semakin hebat. Orang Kristen dibenci sebegitu rupa di mana-mana, dicari, dan kalau ditemukan akan ditangkap dan dipenjara. Bahkan mereka mengalami penganiayaan, persekusi yang luar biasa. Tetapi kita juga melihat bahwa kekristenan justru semakin berkembang. Kekristenan tidak dapat dihentikan, Injil tidak terhentikan. Gereja mula-mula menjadi gereja unstoppable church. Orang Kristen mula-mula menjadi orang Kristen yang unstoppable people. Jika kita menjadi orang Kristen yang unstoppable dalam iman, dalam kesetiaan, dalam pengabdian, dan dalam komitmen, teman-teman, itu sesuatu yang sangat indah. Orang yang tidak memiliki ketahanan iman, ketahanan pelayanan, ketahanan dalam kesetiaan, ketahanan dalam pengabdian. Orang seperti itu mudah berhenti ketika menghadapi tantangan atau rintangan. Orang seperti itu mudah untuk menghentikan komitmennya. Janji di awal dia ingkari. Dengan mudah dia akan berbelok arah. Dengan mudah dia akan menyangkali apa yang pernah dia janjikan kepada Tuhan pada saat Tuhan memanggil dirinya. Nah, teman-teman sekalian, oleh sebab itu, yuk, mari kita menyerahkan hidup kita, biar Roh Kudus yang memimpin kita. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Tantangan akan selalu ada, tetapi Roh Kudus akan memimpin kita melewati semua halangan, rintangan, atau kesulitan itu. Kita harus menjadi pribadi yang unstoppable, yang tidak bisa dihentikan, di-stop, dihalangi, dihambat oleh apapun juga. Maka lihatlah setiap halangan atau rintangan itu sebagai sebuah kesempatan sebenarnya untuk memberitakan Injil. Kalau kita berprinsip bahwa semuanya itu indah di dalam rancangan Tuhan, maka kita akan melihat halangan, rintangan, kesukaran. Di situ ada rancangan Tuhan yang indah untuk nama Tuhan dimuliakan. Dan yang terakhir, tentu miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Jika di masa yang lalu Tuhan Yesus pernah menolong kita, maka di masa yang sekarang pun Tuhan pasti menolong kita, dan di masa depan nanti Tuhan pasti menolong kita. Jika di masa yang lalu Tuhan menyelamatkan kita dari keadaan yang sulit, di masa yang sekarang pun Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dari keadaan kita yang sulit, dan di masa yang depan pun Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dari keadaan yang sulit. Nah, itu sebabnya pengalaman pribadi itu penting. Maka percayai Alkitab dengan sepenuh hati, beribadahlah dengan sebuah keyakinan, sesuatu akan terjadi pada saat kita beribadah, pada saat kita berdoa, pada saat kita bergumul dengan Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan Tuhan yang semua adalah Tuhan yang maha besar, maka tidak ada kata menyerah. Dalam perspektif itu, menyerah adalah dosa. Tetap semangat,
Melayani Tuhan jangan pernah berhenti, halangan atau rintangan tidak boleh menghentikan kita. Mari kita menjadi unstoppable people supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Yes, terima kasih Pastor Tio Nugroho berbagi bagi kita ya poin-poin penting. Bagaimana itu ya? Unstoppable Church. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 4 ada 22 ayat mengisahkan ini. Gereja yang tak dapat dihentikan. Wah, nih, Pastor, sebentar lagi akan ada sesi ini ya, Q&A. Jadi mohon nanti Pastor bisa menanggapi bersamalah kita menanggapi apa yang akan ditanyakan. Ada beberapa orang di antara kita yang di Zoom meeting ini kan. Nah, Bapak Ibu, tadi poin-poin itu sebenarnya aku juga secara pribadi ya, Kodek juga menanyakan yang ketiga itu tadi. Pribadi ya, kepribadian, hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Poin-poinnya kalau saya sempat mempertanyakan ini kenapa? Mungkin hubungan pribadi antar orang itu beda-beda loh, Pastor. Ada yang mungkin bentuk hubungannya sebatas doa, ya kan? Ada orang yang hubungannya dia ibadah yang kuat, ya, sampai dengan tidak hanya doa saja, tentu dengan puasa. Ada juga lagi yang hubungannya saking eratnya, dia dapat memberkati orang, katakanlah memberikan hal-hal yang berharga bagi orang lain, ya, termasuk waktu dan mungkin juga dana, gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan apakah yang dimaksud itu sudah komplit bahwa itu merupakan ciri-cirinya atau punya ciri-ciri yang lain nih, Pastor, yang bagian ketiga tadi. Boleh ya, Pastor ya. Baik. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu adalah sebuah bentuk bahwa dia menghidupi Tuhan, dia mengalami Pastor, ya, silakan raise hand ya. Oke. Baik, silakan. Ada yang raise hand. Iya, ada yang raise hand juga nih, Pastor. Kayaknya beliau dulu nih. Ada Sis Lea Chandra dulu lah. Utamakan dulu tamu. Gus. Silakan. Sis Lea. Boleh saya kasih mic ya. Silakan. Ya, shalom, Pastor. Selamat malam. Shalom. Ya, suara saya jelas ya, Pastor ya. Jelas. Ya, terima kasih. Saya juga dengar jelas sih, Pastor. Ya. Shalom, Bro Kodek. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau tanya yang ketiga tadi ya. Miliki pengalaman pribadi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah jika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu berarti kita ada setelah mengalami mengalami dengan Tuhan, terus kita konsisten dengan Tuhan. Nah, itu pertanyaan. Terima kasih, Pastor. Baik. Kita harus selalu ingat bahwa dalam konsep Kristen, segala sesuatu itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Jadi keselamatan anugerah Tuhan. Ya, berkat anugerah Tuhan. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu juga merupakan anugerah Tuhan. Mujizat adalah anugerah Tuhan. Ya, itu tidak berarti bahwa seseorang telah
melakukan sebuah persyaratan untuk mendapatkan itu semua. Ya, jadi itu merupakan anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu diberikan kepada siapa saja berdasarkan kedaulatan Tuhan, ya, berdasarkan kedaulatan Tuhan. Sehingga kita bertanya, kalau demikian, mengapakah Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya? Saya boleh menyebut pengalaman seorang dukun santet sekian tahun yang lalu. Beliau sekarang sudah meninggal, sudah nggak ada. Seorang dukun santet, dia mengaku sudah membunuh sekitar 900 atau 1.000 orang, begitu. Lalu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia terkesan dengan performance khotbah dari seorang pengkhotbah televisi yang muncul di RCTI pada waktu itu. Dan kalau dia sedang berpergian, dia berpesan kepada orang di rumah, rekam dia. Saya suka gitu. Nah, pengalaman dia sungguh luar biasa. Testimoni dia ketika dia sedang, saya lupa, sedang umroh, dia di hotel, dia mengalami kelumpuhan, dia digotong ke hotel, lalu di hotel itu dia tiba-tiba melihat sebuah cahaya dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan dia sehingga dia bisa berjalan kembali. Nah, itu salah satu cuplikan rekaman yang pernah saya tonton, kesaksian yang dia sampaikan di sebuah gereja. Nah, di dalam perjalanan kehidupannya, dia mengalami sebuah keadaan yang dia tidak bisa atasi, yaitu bahwa ilmu kegelapan yang sudah masuk ke dalam diri dia, itu tidak bisa dia lepaskan, nggak bisa dibuang. Ya, nggak bisa dia buang, itu melekat, menyatu dengan dirinya, ya, dengan tubuhnya, dengan darahnya itu. Nah, saya tidak bisa memastikan akhir hidupnya, tetapi yang jelas dia, orang lain yang bersaksi bahwa dia dimakamkan dengan cara agama dia yang lama, ya, dengan tata cara agama dia yang lama. Dia membahasakan dirinya adalah begini. Misal dia menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bogor untuk menggambarkan dari agama lama kepada panggilan Kristus untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka itu dia gambarkan seperti perjalanan dari Jakarta menuju Bogor, dia baru sampai Cibinong. Tantangannya banyak sekali. Nah, itu artinya begini. Dia mungkin, saya nggak bisa menghakimi, dia mungkin belum pernah sampai ke Bogor. Dia baru sampai Cibinong, sampai akhir hayat hidupnya. Bahasa yang tadi dipakai adalah dia tidak mampu mempertahankan konsistensi iman yang diperoleh melalui pengalaman pribadi itu. Ya, itu merupakan keadaan beliau. Dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa pengalaman itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dengan murah hati, yang diberikan oleh Tuhan dengan gratis, yang diberikan oleh Tuhan karena kasih sayang Tuhan, yang dimaksudkan itu menjadi peneguh atau menggarisbawahi bahwa kamu harus beriman kepada Kristus. Nah, dalam kasus yang tadi, dia tidak mampu menjadikan itu sebagai acuan bahwa kalau Tuhan telah menunjukkan
anugerahnya kepadaku, mujizatnya kepadaku di masa yang lalu, maka saya harus tetap setia. Pasti dia akan menunjukkan mujizatnya di masa yang sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau dikatakan bahwa itu penanda bahwa orang itu berarti sudah konsisten, tidak juga. Karena pengalaman pribadi itu diberikan oleh Tuhan dalam kemurahan Tuhan dan dalam kasih sayang Tuhan. Itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu sudah layak di hadapan Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang murah hati. Sama seperti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Tetapi tidak berarti bahwa semua orang percaya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Bro Kodek. Iya, Pastor. Gimana sis Lea Chandra? Itu masih mute. Sorry. Gimana sis Lea Chandra? Cukup penjelasannya dari Pastor Yonogroho. Masih mute, Bro Kodek. Oh, beliau masih mute. Tes.